Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Halo teman-teman, perkenalkan saya di sini bersama Fatih Al-Akram. Saya dari kelas 10 RPL IDN Boarding School Pemijahan Bogor, dan kali ini saya akan insya Allah menyampaikan bab fikih, yaitu tayamum. Pertama, apa itu tayamum? Secara definisi, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu yang suci, disertai niat dalam hati karena Allah sebagai pengganti wudhu. Lalu syarat-syarat tayamum: 1. Tidak ada air. 2. Ada uzur menggunakan air. Dan 3. Menggunakan tanah atau debu yang suci. Lalu rukun-rukun tayamum yaitu: 1. Niat dalam hati. 2. Mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. 3. Mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Dan 4. Berurutan. Lalu ada pembatal-pembatal tayamum, yaitu 1. Menemukan air. 2. Hilangnya uzur. 3. Sesuatu yang membatalkan wudhu. Dan 4. murtad. Masuk ke tata cara tayamum. Pertama, mentepukan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci. Kedua, meniup debu yang berlebih pada tangan. Dan yang ketiga, mengusap wajah cukup sekali. Dan yang keempat, mengusap kedua tangan hingga pergelangan sekali. Tapi di poin keempat ini terdapat khilaf ulama, yaitu apakah tayamum mengusap tangan sampai pergelangan atau siku. Jadi di sini ada khilaf ulama. Khilaf ulama pertama yaitu Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa hanya mengusap sampai pergelangan tangan saja. Dalilnya dari hadis Ammar bin Yasir, yang berarti sesungguhnya Nabi SAW bertayamum, lalu beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat kedua yaitu Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa tayamum mengusap tangan itu sampai siku. Mereka berdalil dari Qiyas Wudu dan Quran Surat Al-Maidah ayat 6, yang berarti dan tanganmu sampai ke siku. Tapi dari dua pendapat tersebut ada satu pendapat yang rojih atau pendapat yang kuat, yaitu pendapat pertama, pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Karena pendalilan mereka yaitu hadis sahih, dan kias pendapat kedua tidak tepat karena tayamum adalah rukhsah atau lebih ringan dari wudhu. Jadi tidak perlu menyamakannya dengan wudhu, karena ini adalah salah satu cara Allah meringankan beban seseorang muslim. Lalu ada dalil disyariatkannya tayamum, yaitu dari Quran Surah Al-Maidah ayat 6, yang berarti maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah wajahmu dan kedua tanganmu dengan tanah itu. Lalu ada dari hadis Nabi SAW yang berarti dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kita juga mengambil hikmah dari tayamum, yaitu 1. Menunjukkan kemudahan agama Islam. 2. Menjadi rukhsah atau keringanan bagi yang kesulitan menggunakan air. Dan yang ketiga yaitu menjaga ibadah agar tetap berjalan meskipun tidak ada air. Oke, dan sebelum penutup, saya akan mempraktekkan tata cara tayamum terlebih dahulu. Pertama, niat dalam hati karena Allah SWT sebagai pengganti wudhu. Dan lalu kedua, menepuk kedua tangan ke tanah atau debu yang suci. Kita misalkan seperti ini. Kita misalkan di tangan kita sudah ada tanah atau debu yang suci. Lalu kalau dirasa
tangan yang debu yang ada di tangan ini terlalu berlebih, silahkan ditiup seperti meniup seperti biasa. Lalu yang keempat, mengusap wajah sekali saja, karena kita mengikuti khilaf ulama yang pertama tadi. Sebagai pendalilannya adalah tayamum adalah rukhsah atau lebih ringan dari wudu. Jadi kita mengusap muka atau wajah sekali saja seperti ini. Nah, lalu yang terakhir, mengusap kedua tangan hingga pergelangan tangan. Kita mengikuti pendapat yang logis saja ya, seperti ini, sekali saja. Kanan, setelah kanan, kiri. Nah, seperti itu tata tayamum, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf ada kesalahan kata atau lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.